فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan kita telah sampai pada pembagian atau barakallahu fikum bagian syubhat dan jawabannya. Dan kita telah mengambil apa yang berkaitan dengan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Bagaimana menjawabnya? Abdi. Musab. Faza. Mu'ad. Dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama, hadis ini tidak ada asalnya sama sekali. Tidak ada sanadnya, baik sahih, dhaif, bahkan maudhu' tidak ada. Yang kedua, bahwasanya bunyi daripada hadis tersebut bertentangan dengan ayat-ayat Allah berupa perintah untuk bersatu dan tidak berselisih. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Kalau Allah melarang berselisih, maka bagaimana mungkin itu menjadi rahmat? Nah, ahsan tabarakallahu fi. Syubhat yang kedua, kata penulis, waqala akharun, orang lain berkata, idza kana ikhtilaf fid din manhiyan an, apabila perselisihan dalam agama benar terlarang, famadza taquluna fi ikhtilafis sahabati wal a'immati min ba'dihim? Lalu bagaimana tanggapan kamu tentang perselisihan yang terjadi antara para sahabat dan juga terjadi antara para imam-imam yang datang setelah mereka? Ini kenyataan. Bukankah perselisihan tidak boleh? Kenapa ada perselisihan kalau begitu? Wa hal thamma farqun baina ikhtilafihim wa ikhtilafi ghairihim minal mutaakhirin? Apakah di sana ada perbedaan? Perselisihan yang terjadi pada mereka dan yang terjadi pada umat belakangan? Jelas syubhatnya? Al-jawab, jawabannya na'am, ya. Hunaka farqun kabir baina ikhtilafain. Di sana ada perbedaan yang besar antara perselisihan yang kedua perselisihan tersebut. Wa yadhharu dzalika fi syai'ain, dan hal itu akan nampak pada dua hal. Al-awwal sababuhu, sebabnya. Wal akhar atharuhu, yang kedua dampaknya. Perselisihan yang terjadi itu berbeda di masa generasi terbaik dan perselisihan yang terjadi di belakangan. Dan hal itu bisa dilihat pada dua. Yang pertama, alasan sebab terjadinya perselisihan, dan berikutnya dampak perselisihan itu. Dampak dari perselisihan tersebut. Baik, fa amma ikhtilafus sahabah, adapun perselisihan para sahabat, fa innama kana an darurah, maka hal itu terjadi karena harus. Waqtilaf tabi'i minhum fil fahmi, dan juga perselisihan yang wajar dalam pemahaman. Perselisihan yang wajar dalam pemahaman. La ikhtiyaran minhum lil khilaf, bukan karena mereka ingin berselisih. Bukan suatu hal yang mereka sengaja untuk berselisih.
Yudhafu ila dzalik umurun ukhra kanat fi zamanihim, ditambah lagi perkara-perkara lain yang ada di masa itu. Istalzamat ikhtilafuhum thumma zalat min ba'dihim, yang dimana hal-hal tersebut mengharuskan terjadi perselisihan antara mereka, kemudian perselisihan itu pun hilang setelah itu. Karena ada sebab. Di antara sebabnya barakallahu fikum, belum sampainya ilmu kepada sebagian. Dan kenapa hilang perselisihannya barakallahu fikum? Karena ilmu tersebut telah sampai kepada generasi berikutnya sehingga tidak ada lagi perselisihan. Terjadi perselisihan adalah dari sisi cara memahami. Kedua, di antara sebabnya adalah belum sampainya ilmu di antara mereka. Ini di antara alasan. Sehingga barakallahu fikum, begitu ilmu sampai dan tersebar pada generasi berikutnya, perselisihan yang disebutkan sebelumnya hilang. Nah, wa mithalu hadha ikhtilaf la yumkin al-khalas minhu kulliyan, dan permisalan dan seperti perselisihan ini tidak akan mungkin selesai secara menyeluruh. Tidak akan mungkin selesai secara menyeluruh. Kenapa? Bersumber dari paham. Dari memaknai suatu nas dari sumber yang sama. Contohnya di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi katakan, jangan kalian melaksanakan sholat asar kecuali telah sampai di Bani Fulan. Lafadznya satu, tapi para sahabat memahami dari ucapan Nabi berbeda. Sebagian memahami bahwasanya seperti zahir, tidak boleh sholat asar walaupun sudah lewat waktu, kecuali sampai di tujuan. Sehingga mereka pun sholat di tujuan. Padahal itu sudah masuk waktu maghrib. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mencerca mereka, karena mereka memahami sesuai dengan apa yang Nabi ucapkan. Sebagian lagi tetap sholat di waktunya. Dan mereka mengambil istinbat berdasarkan ayat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah hal yang wajib bagi kaum mukminin pada waktu yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi? Bukankah ini ucapan Nabi tidak mungkin bertentangan? Mereka katakan tidak mungkin bertentangan. Lalu apa? Nabi maksudkan dengan ucapannya jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Fulan, artinya kita harus bergegas dan bersegera sampai. Bukan berarti kita lewatkan waktunya. Setelah kita berupaya dan bergegas untuk sampai dan ternyata tidak sampai, maka di sana ada kewajiban kita untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Maka barakallahu fikum, perselisihan terjadi antara sahabat. Apa alasannya? Fihim. Mereka memahami satu nas dengan pemahaman atau cara pandang yang berbeda. Sehingga seperti ini barakallahu fikum, apakah mungkin selesai? Tidak. Kenapa? Karena generasi yang akan berikutnya juga akan memiliki pemahaman dari nas yang sama dan menyelisihi generasi yang lainnya dengan sumber nas yang sama. Nah, wala yalhaqu ahlahu dzam al-warid fil ayati as-sabiqah wa ma fi ma'naha. Dan orang yang melakukan hal ini, yaitu salah dalam memahami atau beda dalam memahami pada nas yang sama, tidak diikutkan celah cercaan padanya. Mereka tidak ditimpakan cercaan yang disebutkan dalam ayat yang telah lalu. Tidak juga mereka ditimpakan cercaan celaan dengan apa-apa yang berkaitan dengan makna ayat tadi, yaitu larangan-larangan ataukah cercaan celaan bagi orang yang berselisih, tidak kena mereka. Mereka tidak diberlakukan padanya. Li'adami tahaqquqi syaratil mu'akhadah, karena tidak terwujudnya syarat diambilnya siksaan bagi mereka. Wa huwal qasdu awil israr alaihi, yaitu apa syaratnya seseorang akan disiksa dengan suatu kesalahan? Al qasdu, dia melakukan kesalahan dengan sengaja. Awil israr alaihi, atau sudah jelas itu salah tetap ngeyel di atasnya. Sedangkan mereka barakallahu fikum melakukannya bukan karena sengaja ingin menyelisihi, sebagaimana mereka juga tidak terus di atas kesalahan itu. Kalau kiranya jelas kepadanya kebenaran, maka niscaya mereka meninggalkan kesalahan tadi. Wa amma ikhtilaf al-qa'im bainal muqallidah, adapun perselisihan yang terjadi antara orang-orang yang taklid, fala udhra lahum fihi ghaliban, maka seringkalinya tidak ada alasan bagi mereka. Fa inna ba'dahum qad tabayyana lahu al-hujjah min al-kitab was sunnah, karena sebagian mereka telah jelas baginya hujjah baik dari Alkitab dan juga sunnah.
Wa annaha tu'ayyidul madhhab al-akhar, bahkan Alkitab As-Sunnah mendukung madhab yang lain. Alladzi la yatamadhhabu bihi 'adah, di mana dia tidak bermadhab dengannya. Fayad'aha, lalu dia meninggalkan kebenaran itu. La li syai'in illa li annaha khilafu madhhabi. Bukan karena satu alasan, melainkan karena itu menyelisihi madhabnya. Seperti ini barakallahu fikum, jelas sengaja menyelisihi. Jelas sengaja menyelisihi. Sehingga perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat apakah sama dengan yang belakangan? Tidak. Di orang-orang yang taklid barakallahu fikum, kadang-kalanya sudah sampai kebenaran. Madhab fulani, dalilnya begini. Enggak, madhab saya Syafi'i. Wa in amut usin nas ayyatasyaffa'u. Walaupun saya mati, saya akan wasiatkan orang-orang juga untuk bermadhab Syafi'i. Bagaimanapun juga, pokoknya Syafi'i tulen. Nah, seperti ini barakallahu fikum, tidak bisa kita samakan perselisihan yang mereka lakukan dengan para sahabat. Faka'anna al-madhhab indahu huwa al-asl, seakan-akan di sisinya madhab adalah pegangan pokok. Asal yang menjadi pegangan. Au huwa ad-din alladhi ja'a bihi Muhammad, atau bahwasanya madhabnya itu di sisinya adalah agama yang telah dibawa oleh Muhammad. Ini agama. Wal madhab akhar huwa dinun akhar mansukh, dan madhab yang lain adalah agama yang lain. Toh kalau memang benar itu dikatakan agama itu sudah terhapus hukumnya. Agama kami yang benar. Sehingga barakallahu fikum, kalau begitu jelas adanya perbedaan. Wa akharuna minhum 'ala an-naqid min dzalik, dan selain mereka bertentangan dengan yang disebutkan sebelumnya. فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة. Mereka berpendapat bahwa madhab-madhab berdasarkan apa yang ada di antara madhab-madhab tersebut berupa perselisihan yang luas, bagaikan syariat yang berbeda-beda. Kalau satu, pokoknya madhabnya saja agama yang benar. Madhab lain mansukh, terhapus hukumnya. Di sisi yang lain barakallahu fikum, semua mazhab dianggap benar. Dan apa yang disebutkan dari perselisihan mazhab tersebut adalah cabang-cabang agama yang banyak. Nah, kama sarraha bidzalika ba'd mutaakhirihim, sebagaimana telah dinyatakan terang-terangan oleh sebagian orang-orang belakangan mereka. La haraja 'alal muslim ay ya'khudha min ayyiha ma syaa. Tidak mengapa bagi muslim untuk mengambil dari madhab mana saja yang ia mau. Wa yada'u ma syaa, dan meninggalkan mana saja yang mau. Idzil kull syar'un, karena semuanya syariat. Tidak mungkin. Tidak mungkin semuanya dikatakan syariat. Kenapa barakallahu fikum dalam madhab Hanabilah barakallahu fikum boleh onani. Kalau khawatir meletus anunya. Kalau dikhawatirkan barakallahu fikum terjatuh dalam zina. Nah, di madhab yang lain mengatakan tidak boleh. Apa kita katakan madhabnya Hambali itu syariat, agama? Sementara Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun." Siapa yang mencari selain dari itu, istri atau budak wanita, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Demikian juga barakallahu fikum, di antara madhab ada yang membolehkan makan anjing. Dan ini disebutkan kepada Imam Malik. Apakah silahkan kau ambil yang kau mau? Itu juga agama. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam barakallahu fikum mengharamkan kullu dhinabin minas siba. Semua yang bertaring, yang tergolong dari binatang buas, diharamkan. Sebagaimana barakallahu fikum di antara mereka ada yang membolehkan nabid, sekalipun itu memabukkan. Minuman yang dibuat dari kurma atau anggur atau gandum fermentase menjadi mabuk atau memabukkan. Dan ini mazhabnya Abu Hanifah. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr hukumnya haram.
Lalu kita ambil, oh ini agama juga. Dan ini barakallahu fikum juga adalah di antara hal yang berlebihan. Allah musta'an. Wa qad yahtaju haula'i wa haula'i ala baqa'ihim fi ikhtilaf bidzalika al-hadits al-batil. Dan bisa saja kelompok yang pertama dan yang kedua akan berargumentasi untuk tetap di atas perselisihan tersebut dengan hadis yang batil tadi. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Wa katsiran ma sami'nahum yastadilluna bihi ala dzalik, dan sering kami dengar mereka berargumentasi dengan hadis tadi, hadis yang batil secara sanad dan secara matan. Wa yu'allilu ba'dhum hadzal hadis wa yuwajjihunahu biqaulihim, bahkan mereka menjadikan alasan untuk hadis ini dan memberikan arahan terhadap hadis dengan ucapan mereka, inna ikhtilaf innama kana rahmah li'anna fihi tawsi'ah 'alal ummah, bahwa perselisihan itu hanyalah dikatakan rahmat dikarenakan padanya ada keluasan bagi umat. Seandainya tidak terjadi perselisihan ini dan ini, maka sempit agama. Al-Imam Malik boleh anjing, yang ini tidak boleh. Diluaskan, yang mau silakan ambil mazhabnya Malik. Al-Imam Ahmad Asy-Syafi'i tidak boleh itu minuman balok yang memabukkan. Iya, Abu Hanifah boleh, ya diluaskan, yang mau ambil mazhabnya Abu Hanifah. Jadi yang tadi di mazhab sebagian haram, mazhab itu tidak haram, diluaskan, yang mau ambil mazhabnya Abu Hanifah silakan ambil balok. Pergi mau mabuk sana. Nah, ini barakallahu fikum yang mereka kasih dari hadis tadi. Wa ma'a anna hadha at-ta'lil mukhalifun li sarih al-ayat al-mutaqaddimah, bersamaan dengan alasan tersebut menyelisihi ayat-ayat yang telah berlalu dengan terang-terangan, wa fahwa kalimatil aimat as-sabiqah faqad ja'a an-nassu an ba'dihim bi raddih. Baik. Di sana barakallahu fikum beliau akan masih lanjut dengan membantah apa yang disebutkan dengan ucapan sebagian para a'immah. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Syahid barakallahu fikum, alasan terjadinya khilaf antara para sahabat berbeda dengan apa yang terjadi di generasi setelah mereka. Sehingga apa yang terjadi di generasi para sahabat tidak bisa dijadikan sebagai alasan tentang bolehnya berselisih. Nah, naktafi.